Pakaian pangulu di Minangkabau lanjutan. Cawek, langkurang atau ikat pinggang. Ikat pinggang pangulu dalam pakaian adat terbuat dari kain dan ada juga dari benang atau sutera. Pada bagian ujungnya ada cumbai dengan ukiran pucuk rabuang. Panjang ikat pinggang itu kira-kira 1 asta. Sabutan adatnya ikat pinggang panjang 7. Ikat pinggang itu memberi arti pangulu secara halus dapat menyadarkan anak kemenakan supaya yang tidak patuh bisa menjadi patuh sehingga masyarakat jadi rukun dan damai. Sandang. Pada bahu pangulu dipakaikan sandang, yaitu sehelai kain persegi. Kain itu mengisyaratkan bahwa pangulu itu siap menerima anak kemenakan yang telah kembali dari keingkaran dan tunduk kepada kebenaran menurut adat. Pada ujung kain sandang itu dibubuhkan seikat anak kunci rantai dan alat-alat kecil yang merupakan berbagai perkakas berantai. Rantai sagenggam namanya dalam sabutan sehari-hari. Artinya seorang pangulu harus mempunyai berbagai persiapan untuk mengatur anak kemenakan sendiri ataupun masyarakat korong kampung, kota dan nagari. Senjata atau senjata pangulu adalah keris. Keris itu adalah senjata kebesaran bagi pangulu. Keris kebesaran itu mengandung arti yang dalam. Pemakaiannya pada upaya tertentu disertai kelengkapan pakaian pangulu. Ulunya condong ke kiri supaya tidak mudah menyentakkannya keluar. Artinya, bila pangulu ingin juga menyentakkan keris keluar sarung, mestinya diputar lebih dahulu ke kanan. Di situ tersirat makna ada ruang untuk berpikir bagi pangulu dalam mengendalikan emosi dan rasa amarahnya. Gambo, tumpuan punting, yaitu di bawah punting ada palang. Sudah itu baru punting dan batu ulu. Semuanya itu mengisyaratkan agar pangulu menjadi tumpuan bagi anak kemenakan. Ulunya kayu kamat, maksudnya segala suatu pekerjaan disesuaikan dengan adat. Sebab kebawaan pangulu tercermin dari perbuatannya sendiri. Karih itu bengkok, ada yang bengkoknya 2,5 patah dan ada pula yang lebih. Bengkok itu bermakna menarik orang yang salah yang tetap mempertahankan kebenarannya. Orang tersebut tidak dapat menerima kebenaran secara lurus saja. Setelah dituruti pendapatnya, kemudian diberikan pelajaran baik sampai akhirnya dia sabar dan sedia menerima kebenaran tidak dengan paksaan, melainkan dengan keinsafan sendiri. Inilah yang dimaksud menurut ilmu adat. Kalau kata bahilo perkataan yang dapat menarik hati orang lain. Mata keris itu timbal balik. Ulangi lagi, mata keris itu timbal balik. Artinya kebesarannya diakui oleh anak kemenakan dan isi negari. Mata keris itu sangat tajam. Jika diembuskan rambut akan putus. Tajamnya itu tidak pernah melukai. Artinya pangulu itu tidak turut-turutan kepada pendapat orang lain.
karena ia dan inyo picayo pada dirinya sendiri. Falsafah keris iko ialah ilmu, paham dan keyakinan yang bulat untuk memelihara dan menjalankan kewajiban yang bulat seorang pengulu. Labiah-labiah untuk dirinya sendiri sesuai dengan bunyi pepatah. Kain karih sampono ganjo erah. Ulangi lagi. Karih sampono ganjo erah. Laya batin pamaliharo diri. Patah lidah tampe kalah. Patah karih tampe mati. Karih sampono ganjo erah. Lahir batin pemelihara diri. Patah lidah tempat kalah. Patah keris tempat mati. Pamenan. Pamenan pangulu adalah tongkat yang terbuat dari kayu kamat. Ujungnya pakai tanduk berkepala perak. Jika pangulu memakai pakaian adat, maka tangannya memegang tongkat. Hal itu menunjukkan bahwa pangulu itu orang yang dituakan dalam sebuah payung dan diakui oleh nagari. Pangulu berkewajiban mempertahankan adat dan lembaga kepenguluannya. Kewajiban itu dijunjung tinggi oleh anak kemenakan dan isi nagari.